Kesadaran terhadap kesejahteraan umat banyak menggugah para tokoh muslim untuk mencarikan solusi terbaik bagi masalah perekonomian rakyat yang tentunya tidak keluar dari hukum syariah. Lantas bagaimana pandangan beberapa tokoh muslim mengenai isu-isu ekonomi syariah terkini yang diantaranya ialah dai dan influencer bisnis religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni kembali menyapa pemirsa pada hari ini. Membahas mengenai peran institusi Islami dalam ekonomi dan keuangan syariah. Telah hadir di tengah kita tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Igi Ahsin dan Ustaz Yusuf Mansur. Selain ulama, beliau juga merupakan influencer dalam bisnis religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Igi, Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana keadaannya, baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cuan terus, cuan saham. Yang satu yang Ustadz cuan saham, yang satu tim ahli Wakil Presiden nih cuannya apa nih? Oke, saya akan coba ke Ustadz Yusuf Mansur dulu ya. Ustadz soalnya kan. Iya. Nah, jadi Ustadz Yusuf Mansur ini sebagai dai dan influencer bisnis religi. Ini apakah berawal dari gerakan tahfiz Quran? Karena kan Ustadz kan seorang hafiz Quran dan dakwah tentunya baru ke bisnis atau bersamaan atau sebaliknya nih? Nah, menarik nih. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala saya ditanya persoalan ini. Dari dulu saya meyakini bahwa berkahnya Quran itu luar biasa. Jadi saya bukan orang yang dengan izin Allah dari luar baru nyocok-nyocokin Quran, enggak. Tapi dari Quran kemudian jadi begini dengan izin Allah. Misal ketika saya melihat Sulaiman, ya, lahirlah kemudian Sulaiman Spirit yang mengubah semua kosakata, kalimat, pikiran, afirmasi, tulisan seorang Yusuf Mansur muda sehingga berani bermimpi. Jadi bukan berhasil gitu menjadi sosok siapa gitu. Udah ngelihat Quran, oh ada ya di Quran. Enggak. Justru karena saya dengan izin Allah memegang Quran pada saat nggak punya apa-apa, nggak ada siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa, terus ngeliatin itu, oh gini ya, oh bisa ya, seorang Yusuf putra Yakub, anak sumur, kemudian becoming one of the greatest king gitu kan, in Egypt, oh bisa, oh berarti saya juga bisa, oke, ganti nama ya, jadi Yusuf Mansur, gitu. Emang sebelumnya namanya siapa, Ustaz? Emang sebelum Yusuf Mansur namanya siapa? Asli saya kan, nama asli saya Jam'an. Nama asli saya itu Jam'an Nur Khatib Mansur. Jam'an tuh wazannya Rahman. Ya, kan ada Rahman, Jam'an. Jam'an tuh artinya tukang ngumpulin. Apa aja dikumpulin gitu, dosa gue dikumpulin sama dia. La ilaha illallah, astagfirullah, dan diampunin Allah dan ya. Oke nih, saya mau ke Gus Igi dulu nih ya. Jadi ini tadi Ustadz Yusuf Mansur udah cerita, mulainya semua dari Quran dulu ya. Jadi belum punya apa-apa dari Quran, ngelihat terus jadi becoming someone gitu, good in religious business gitu kan ya. Nah ini Gus Igi nih, gimana ngelihat institusi Islami modern sebaiknya dikembangkan nih? Ini menurut tim ahli yang mendalami pemikiran Wakil Presiden. Gimana nih Gus Igi? Ya baik, Uda Yasni. Memang kalau tadi Ustadz Yusuf Mansur menyebut berangkat dari Quran, idealnya institusi Islam juga demikian. Nah sekarang kalau berangkat dari Al-Quran, institusi Islam pun harus ingat kepada makosid syariah, kan begitu. Makosid bahasa Arab deket-deket aja sama bahasa Indonesia, kan terjemahnya maksud gitu kan, tujuan syariah. Nah tujuan syariah itu
diingatkan adalah untuk sebetulnya kan menjaga kita selamat dunia akhirat, kan kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi tetap nih berangkatnya itu prophet atau nilai-nilai kenabian yang kalau itu diikuti dengan baik, dijaga dengan konsisten, maka akan menghasilkan profit, kan gitu. Jadi profit and profit gitu kira-kira. Itu udah cuan lagi, cuan. Jadi intinya cuan tapi dengan cara-cara kenabian gitu ya. Waduh. Masya Allah. Nah, Ustadz Yusuf Mansur nih, gimana nih nanggepin tadi tuh ya, cuan dengan cara-cara kenabian, maqasidus syariah, maksud atau tujuan syariah. Oh iya, segala maksud dari Allah itu pasti baik, tapi kita kan memang adalah manusia-manusia yang memang harus berusaha menggali maksud-maksud itu, lalu menyampaikan ya sebagai mewakili Allah dan Rasulnya dalam hal penyampaian kepada masyarakat umum. Nah, akhir-akhir ini saya melihat dunia syariah ini makin seksi. Hari ini kita menyaksikan semua analisis tentang fundamental. Kan saya suka sebel tuh kalau nganalisis saham, ngomongnya selalu fundamental. Tapi yang selalu dilihat fundamental perusahaan. Nggak pernah dilihat fundamental nawai itu. Fundamental visi misi, fundamental goals. Pokoknya kalau udah ngomong soal niat, ini melangit gue bilang. Melangit. Kalau udah bicara niat mah udah. Itu loh cerita Yusuf di dalam sumur jadi raja, bagaimana ceritanya. Waduh, ini luar biasa nih ya, Ustadz Yusuf Mansur dan Gus Igi. Yang satu manggil saya Prof Gunawan, yang satu manggil saya Uda Yasni. Tapi kita harus break dulu nih pemirsa ya. Kita break dulu. Tetap di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Wah, ada 1,8 juta orang yang menjadi pengangguran. Nah, ini kan bahasanya horor. Akan ada 1,8 juta calon pengusaha baru. Nah, kan bahasanya asik. Kembali lagi di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Gus Igi ya. Nah, saya akan ke Gus Igi dulu nih. Saat ini tuh sedang digodok oleh pemerintah mengenai halal lifestyle yang memiliki nilai halalan toyiban, termasuk di dalamnya semua institusi Islami yang modern. Nah, menurut pandangan Gus Igi nih, bagaimana sih prospeknya di masa depan mengenai industri yang seperti ini, institusi Islami yang modern? Baik, udah. Kalau ditanya prospeknya, sebetulnya prospeknya nggak besar, tapi gitu? Besar banget. Ya. Kalau kita baca Global Islamic Economy Report yang terakhir 2020, itu konsumsi industri halal global mencapai 2 triliun US dollar. Bayangkan tuh. Ini untuk industri halal global di luar industri keuangan syariah yang sudah lebih dahulu established, yang nilainya sudah mencapai 2,8 triliun US dollar. Dengan prospek yang tadi sangat besar itu, apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, concern pemerintah itu adalah berharap Indonesia tidak hanya sekedar menjadi konsumen, tidak hanya menjadi target market, tetapi juga menjadi produsen, menjadi pemain yang berkontribusi dan memanfaatkan potensi yang sangat besar tadi. Pemerintah kan saat ini juga dari sisi pariwisata mencanangkan wisata halal. Nah, ini sebetulnya tidak harus diterjemahkan sebagai islamisasi daerah wisatanya. Sama seperti pemerintah berharap bahwa tidak harus dibenturkan antara umat dan keindonesiaan, keumatan dan keindonesiaan. Apa yang dilakukan untuk umat itu adalah untuk Indonesia. Jadi seperti itu. Dan pengembangan ini adalah untuk menyediakan tadi, memanfaatkan
potensi-potensi tadi sehingga menjadi kenyataan. Jadi nggak sekedar jadi potensi, tapi bagaimana ini kemudian terkonversi, terrealisasi, terwujud jadi kenyataan sehingga ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas. Nah, tapi bisa nggak sih institusi Islami modern itu benar-benar Muslim friendly dan non-Muslim friendly? Karena kan kita bicara tadi tidak membenturkan keumatan Islam dengan keindonesiaan, Gus Igi. Setuju. Nah, kembali tadi, prinsip dasar tadi kan makosid syariah. Di sisi lain, ada prinsip dasar lain yang juga selalu kita ingat, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu termasuk Muslim dan non-Muslim, seperti ini ya, mungkin ilustrasinya di Bank Syariah. Bank Syariah saat ini, kalau kita lihat itu melayani tidak hanya nasabah Muslim, baik dari sisi penabung maupun sisi penerima pembiayaan. Kalau kita lihat, banyak non-Muslim yang menerima pembiayaan, ada juga non-Muslim yang menjadi nasabah Bank Syariah. Ini menarik nih memang, yang baik lagi-lagi Muslim maupun non-Muslim itu bisa menikmati, bisa merasakan dengan baik, sehingga ikut merasakan indahnya syariah, indahnya Islam. Begitu, mungkin Ustadz Yusuf Mansur nih bisa lebih menajamkan. Iya. Nah, kalau ke Ustadz Yusuf Mansur saya pengen menanyakan begini nih. Ini Ustadz Yusuf Mansur ini kan azamnya melangit banget ya. Kalau melihat kondisi saat ini yang sepertinya itu belum menunjukkan perbaikan ya, khususnya secara ekonomi karena pandemi COVID-19. Apalagi sekarang kita melihat angka kasus harian COVID-19 ini naik terus gitu ya. Nah, Ustadz Yusuf Mansur yang azamnya melangit ini bagaimana sih melihatnya optimisme Ustadz terhadap institusi ekonomi dan bisnis di masa seperti ini, Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal kalau dalam waktu yang singkat insya Allah. Yang pertama adalah afirmasi harus tetap positif. Kalimat harus tetap positif. Nggak ada cerita susah, nggak ada cerita sulit, nggak ada cerita ini masalah, nggak ada cerita ini berat, nggak ada cerita ini kemudian horor dan menegangkan. Kalimatnya harus selalu positif, baik, bagus, dan menggelegar. Saya ngasih contoh ketika di awal-awal teman-teman media, alhamdulillah tuh mau dibenerin kalimatnya ketika mereka bilang, wah ada 1,8 juta orang yang menjadi pengangguran. Nah ini kan bahasanya horor. Terus saya bilang, bos ganti dong kalimatnya. Apa kalimatnya, Ustaz? Akan ada 1,8 juta calon pengusaha baru. Nah, kan bahasanya asik. Kita tinggal nengok ke pengusaha lama, ada orang 1,8 juta loh yang siap jualan produk lu pada. Kan bahasa jadi beda. Yang kedua, Allah mengajarkan bahwa Yusuf kecil, putra Yakub, itu diajarkan melihat bintang, ya kan, melihat sebuah impian yang seperti itu. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud. Tapi Allah mengajarkan kepada Yusuf injak sumur. Injak dasarnya sumur, Mas Sigi. Dan itu kejadian di contoh Bank Syariah yang kemudian merger salah satunya kan. Diajak ke 4.000 hari ini. Tapi menuju 4.000 itu 180, bos. Bottom dulu ya, bottom dulu. Kan? Bottom itu. Artinya itu udah sunatullah tuh. Sunatullah tuh. Jadi itu menurut saya keadaan syariah sekarang ini tanda-tanda akan membesar. Apalagi dengan posisi Kiai Ma'ruf Amin misalkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Insya Allah lah gitu. Apalagi orang-orang seperti Mas Igi sama Prof Bun inilah yang akan menyempurnakan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustadz Yusuf Mansur baru ditanya 1, jawabannya udah 2. Ditanya azam langit udah jawab pakai strategi dia. Kalau hatinya sudah tersentuh, mereka merasakan manfaat yang besar dari produk-produk syariah ini, insya Allah pamornya tadi sudah akan semakin melambung gitu.
Ulama dan lembaga institusi Islami memiliki peran penting dalam memperkuat wawasan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kekuatan tokoh dengan latar belakang pengikutnya yang masif membuatnya lebih efektif dalam mengimplementasikan perannya. Yang lain yang tak kalah penting adalah komitmen yang kuat antara ulama dan lembaga-lembaga institusi Islami yang berada di bawah naungannya. Hal itu akan berpengaruh kepada berkembangnya ekonomi syariah untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa. Kembali lagi dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita akan meneruskan diskusi kita yang hangat bersama dengan tim ahli syariah dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gus Igi, dan Ustadz Yusuf Mansur. Saya akan ke Gus Igi terlebih dahulu ya. Ini menurut tim ahli apa-apa saja yang diperlukan untuk menaikkan pamor bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan juga untuk membantu institusi-institusi keuangan syariah yang mengalami seperti misalnya kesulitan dana gitu. Gimana menurut Gus Igi ini menaikkan pamor dan membantu kesulitan dana kalau ada di institusi-institusi keuangan syariah? Saya coba sambungkan dengan bahwa generasi muda kita, milenials tadi disebut itu, udah paham dengan daftar efek syariah misalnya. Nah menariknya, sensus penduduk 2020 kemarin, hasilnya itu 54%, hampir 54% penduduk kita itu terdiri dari millennials dan generasi Z. Oke. Nah, jadi mayoritas penduduk kita adalah kaum muda gitu ya, yang terus berkembang gitu ya. Ini juga disebut sebagai demographic advantage untuk Indonesia. Satu generasi yang kita paham kebutuhan pokoknya ada 4. Sandang, pangan, internetan, dan colokan. Nah, jadi sampai risetnya seperti itu gitu ya. Nah generasi ini yang kemudian jadi fokus kita nih untuk menaikkan pamor tadi. Gitu. Menaikkan pamor karena mereka juga yang bisa memberikan tadi disebut influencer. Influencer dalam hal literasi keuangan syariah maupun penggunaan produk-produk syariah. Kalau sudah sampai ke katakan ke hatinya sudah tersentuh, mereka merasakan manfaat yang besar dari produk-produk syariah ini, insya Allah pamornya tadi sudah akan semakin melambung gitu. Saya juga sangat sepakat dan sangat mengapresiasi nih optimismenya Ustadz Yusuf Mansur. Jangan menggunakan kalimat yang serem, jangan menggunakan kalimat yang pesimis. Masyarakat kita udah capek misal dengan ketakutan, dengan pesimisme, tapi kemudian dibangkitkan dengan optimisme bahwa potensinya besar, bisa direalisasikan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oke. Wah, well said banget nih kayaknya nih ya untuk yang naikin pamor lembaga keuangan syariah. Beda, tim ahli wapres mah beda. Udah lain analisanya dalam. Oke. Saya ke Ustadz Yusuf Mansur ya, setelah Gus Igi nih. Nah Ustadz ini kan sekarang bukan cuma dakwah aja, bukan cuma hafiz Quran, tapi juga udah jadi hafiz cuan juga nih kayaknya nih ya. Bukan hanya hafiz Quran, tapi juga hafiz cuan, hafiz cuan. Influencer juga harus hati-hati juga nih jadi influencer kan. Nah, ada nggak contoh-contoh yang menarik yang Ustadz bisa kasih lah, enlighten us lah with your stories gitu Ustadz. Silakan Ustadz Yusuf Mansur. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita mengedepankan nilai-nilai ketuhanan ya, nilai-nilai ilahiyah, atau tadi yang ditambahin nama Mas Igi tentang keprofetiah ya, kenabian gitu ya, nubuah. Sebenarnya itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kemudian lahirlah pengajaran-pengajaran yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
saya dan kita semua. Di antaranya masuklah ke dunia saham misalnya, yang melayani kemudian sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepentingan publik, bangsa dan negara. Lalu kita titip amal soleh di sana. Ini juga kosakata yang sebelumnya juga nggak ada di pasar saham. Perkara nawaitu gitu kan. Tadi lagi nih perkara kemudian maksud syar'inya seperti apa gitu. Kita emang perlu experiential learning gitu. Bener nggak sih intan surullah yang surkum? Bener nggak kalau kita ngebela agamanya Allah, kita bakal dibela. Betul. Selama ini kan kita ngebela siapa? Ngebela nafsu kita, nama kita nggak berani kemudian bela namanya Allah. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, udah bismillah, gegap gempita, udahlah, pasti jungkir balik tuh segala hitung-hitungan manusia. Nah, bagaimana narasi ini kemudian terus-menerus kita sampaikan dengan bahasa yang lebih membumi, ya kan? Saya belakangan masuk misalkan gini, bos, anggap aja ya kan, ketika lo bantu infrastruktur misalkan, perusahaan-perusahaan infrastruktur, BUMN infrastruktur, ya anggap aja lah kita cuma beli 1 lot 2 lot di jalan tol punya publik itu kan, TBK-nya BUMN, gitu beli 1-2 lot, tapi lu dapat pahala sepanjang-panjangnya tuh kilometer tol. Siapa aja yang masuk ke situ punya lo gitu. Nah ini kan menggeser otak orang juga untuk tidak berpikir cuan gitu. Akhirnya apa? Indeks harga saham gabungan stabil. Niatnya lillahi ta'ala, membantu, tapi dapat cuan tuh sebagai bonus lah gitu ya. Betul. Sekarang bayangin Prof Gun, ujung narasi akhirnya adalah bila membantu publik, bila membantu bangsa dan negara, udah kayak gitu. Lah, bagaimana kemudian kalau kita melayani Allah dan Rasulnya? Itu sih udah nggak ada lagi judulnya. Ya. Jadi influencer ini sebetulnya tidak hanya menyebarkan dan membagikan pendapat. Ujungnya itu menyebar dan membagikan pendapatan. Ya Ustadz ya. Jadi jangan cuma pendapat aja yang dibagi, tapi pendapatannya juga dibagi. Kembali lagi dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, masih dengan Ustaz Yusuf Mansur dan Gus Igi Ahsin, tim ahli syariah dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ini saya ke Ustaz Yusuf Mansur dulu nih. Ustaz Yusuf Mansur ini kan punya profesi baru nih sekarang ya, sebagai influencer retail syariah yang memberikan pendapatnya secara masif gitu ya, kira-kira ya, kepada publik. Ini kalau menurut Ustadz nih, ada nggak sih hal-hal yang terlanggar ya dari prinsip-prinsip syariahnya dengan memberi influence secara masif ke publik gitu? Oke, bismillah. Kita harus selalu melihat dari kacamata yang positif, kata-kata dan kalimat yang positif. Itu harus disepakati. Bahwa keberadaan para influencer dadakan, biar bagaimana ini menguntungkan regulator. Biar bagaimana ini menguntungkan kemudian pemerintah. Setelah berabad-abad kira-kira begitu, nggak pernah tuh pemilik rekening SID nambahnya signifikan. Nggak pernah ada investor retail kemudian pasar modal, pasar saham kayak sekarang ini. Yang harus dilakukan oleh kemudian semua kawan-kawan regulator dan pemerintah, dan saya kira udah baik, cuman ngobrol aja. Sama para influencer itu, ini dulu ya Ustadz, jangan ngomong kayak gini ya, gitu aja, selesai kok. Negornya informal gitu ya. Mereka mau hadir nggak dibayar, loh mereka hadir nggak dibayar loh Pak. Orang nanya sama saya, Ustadz apa dihubungin sama dirut ABCD, malah dirut itu nggak ada yang kontak gue, nggak ada yang WA saya, kali ngasih kue kayak apa kayak saham itu gue naikin, nggak ada Pak. Ini hanya kecintaan seorang
anak bangsa gitu loh. Saya selalu nggak rela tuh Mas Igi. Kalau ada orang ngejelekin negerinya, ngejelekin kemudian apapun yang ada di negerinya, apalagi dunia syariah, Mas Igi tahu tuh kalau ya kan ada satu bank kita kalau dijelekin, oh kita ngamuk-ngamuk kan, jelek tuh satu hal, itu fakta. Tapi kemudian membela juga tuh satu fakta juga gitu kan, satu hal yang harus kita lakukan. Jadi kembali kepada influencer. Menurut saya keberadaan mereka ini jangan kemudian menjadikan mereka, udah gue bantuin kok gue malah salah nih, gue udah bantuin kok gue malah begini. Ini tinggal soal dirangkul, diajarin, Mas jangan begini ya, nanti kalau orang keceblos, ntar gimana? Ajarin aja gitu, jangan horor. Kami memanggil Anda, kan kesana gimana gitu kan? Tapi kalau Mas janjian ngopi kan asik, ya kan? Selesai kok. Negeri ini negeri ngobrol sama makan, selesai kok. Insya Allah Ustadz, banyak positifnya Insya Allah sebagai influencer retail syariah begitu ya. Nah sekarang nih ke Gus Igi nih, Ane pengen ke Gus Igi nih ya. Itu kan tadi pendapat Ustadz Yusuf Mansur sebagai influencer retail syariah gitu. Kalau menurut Gus Igi nih, apa-apa saja sih yang harus terjaga dari influencer retail syariah seperti Ustadz Yusuf Mansur nih? Karena kita tahu nih di industri pasar modal itu kan rigid gitu ya. Adalah istilah apa, inside info lah gitu kan. Terus menginfluence untuk sesuatu yang akhirnya menjadi banyak pihak kejeblos gitu kan ya. Nah kalau menurut Gus Igi, ini apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur nih, hal-hal apa yang harus dijagain gitu kira-kira agar tidak melanggar dari sisi hukum positifnya maupun prinsip-prinsip syariahnya gitu Gus Igi. Gimana Gus Igi? Baik, sebetulnya tadi saya juga ingin mengulang bahwa ini influencer itu harus disyukuri terlebih dahulu. Jadi pekan lalu saya berdiskusi dengan komisioner pasar modal OJK menyebutkan data-data yang tadi Ustadz Yusuf Mansur sampaikan bahwa peningkatan investor retail di Indonesia ini dalam 3 tahun terakhir itu luar biasa. Dan apa faedahnya? Membuat market lebih liquid. Jadi market yang lebih liquid tidak mudah dipermainkan oleh bandar. Mau ada yang buang sekalipun. Maka investor liquid ini yang kemudian menjaga sehingga harganya lebih stabil. Dan setiap penawaran apapun nanti untuk produk-produk di pasar modal yang syariah, termasuk diantaranya yang syariah, juga akan selalu diperebutkan, akan selalu dikejar oleh investor-investor ini. Jadi influencer ini sebetulnya tidak hanya menyebarkan dan membagikan pendapat, ujungnya itu menyebar dan membagikan pendapatan, ya Ustadz ya. Jadi jangan cuma pendapat aja yang dibagi, tapi pendapatannya juga dibagi, gitu. Nah sekarang kita memahami juga memang ada batasan-batasan tertentu yang tadi udah Yasni sampaikan, dan itu harus dijaga. Gimana caranya? Tadi Ustadz Yusuf Mansur menyebut ngobrol aja sama pelaku, gitu. Nah, kalau mungkin secara formalnya literasi dari influencer ini terhadap produk dan aturan di keuangan baik syariah nih, pasar modal syariah dan lain-lain itu harus makin ditingkatkan. Sederhana kok, larangannya juga nggak banyak. Apa yang dilakukan oleh influencer itu tinggal kita jaga, kita kawal bareng-bareng sehingga lagi-lagi kemanfaatannya untuk publik, kemanfaatannya untuk umat, untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, pernah merasa rugi? Enggak, orang gue nggak ngomong untung rugi, gue ngomongnya value, gue ngomongnya nilai gitu. Kembali lagi di segmen terakhir dari Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, masih dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Gus Igi Ahsin. Nah, saya akan ke Gus Igi dulu nih.
ya di segmen terakhir. Menurut Gus Igi nih ya, sebagai tim ahli wakil presiden, hal-hal apa lagi yang perlu diwujudkan untuk supaya Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia? Apakah menjadikan satu atau bahkan beberapa bank syariah itu menjadi besar di Indonesia itu adalah upaya utama yang bisa dilakukan untuk bisa menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, Gus Igi? Nomor satu udah menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia itu adalah keniscayaan. Sesuatu yang wajar dan insya Allah pasti terjadi untuk Indonesia. Insya Allah. Kenapa? Pusat Islam terbesar itu ya di bumi Nusantara ini. Penduduk Muslim terbesar di kolong langit ini adanya di Indonesia. Jadi menjadi pusat keuangan dan ekonomi syariah itu saya yakini sebagai keniscayaan. Lalu yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Sebetulnya sederhana. Yang perlu dilakukan adalah memulai apa yang sudah diprogramkan. Memulai dari sekarang, kita mulai apapun yang bisa kita lakukan. Dengan catatan memiliki target dan ukuran yang jelas. Nah, hal yang sama kita temui untuk merger bank syariah ini. Tanpa banyak gembar-gembor sebetulnya perlu kita apresiasi bahwa itu sudah dilakukan. Jadi sesuai dengan ininya, sesuai dengan peribahasanya. Peribahasanya itu ada agar dalam acar katanya. Merger harus lancar, gitu kira-kira. Dan itu saya kira sudah terwujud dengan dukungan. Jadi dengan dukungan para stakeholders yang ada. Jadi insya Allah menjadi pusat keuangan syariah dan ekonomi di dunia itu nggak lama-lama lagi kita menunggunya gitu ya, dalam waktu dekat. Nggak perlu nunggu saya punya cucu dulu gitu. Nah insya Allah dalam waktu dekat ini bisa terwujud. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih Gus Igi. Nah sekarang giliran Ustadz Yusuf Mansur nih. Pertanyaan terakhir ya di segmen yang terakhir. Ustadz, ini selama menjadi influencer yang fenomenal nih ya, apa-apa aja yang terasa signifikan sudah dilewati dan bisa memberikan pelajaran berharga bagi industri, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Lalu bagaimana antisipasi ke depannya menjadi institusi Islami yang modern dengan sejalan tujuannya menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, termasuk industri halalnya. Ustadz Yusuf Mansur, silakan. Baik, bismillah. Di segmen terakhir ini, pertama saya terima kasih Prof. Gun, udah diajak ngobrol bareng dengan Mas Igi, banyak ilmu dari beliau yang saya dapatkan pada hari ini ya. Kembali Allah mengatakan tentang teknologi kan. Ya, walaupun mungkin tidak clear tentang sebutan tentang teknologi, tapi di sultan ya kan, ya masyarakat ini jin wal ins ya kan, kalau mau nembus apa aja ya pakai sultan, pakai kekuatan. Nah, bagaimana kemudian tantangan kita adalah semua kemudian kita balut dengan teknologi, baik itu yang masih 4.0 apalagi bisa 5.0. Apalagi kan generasinya tadi udah disampaikan, generasi yang akrab dengan teknologi. Nah, kenapa misalkan dunia saham juga ngebooster kayak begitu? Karena teknologi berbasis apps. Nah, terus kaitannya dengan saya, misalkan saya nggak pernah ragu gitu. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, pernah merasa rugi? Enggak, orang gue nggak ngomong untung rugi, gue ngomongnya value, gue ngomongnya nilai gitu. Kalau udah bicara nilai kan, lu rugi aja, Allah pasti tolongin, gitu aja judulnya, gitu aja. Saya punya, kalau Mas Igi bicara acar cakep banget. Kalau saya nih Prof. Gun, ya pemirsa, ya nutup dengan begini, langkah lo tuh bisa jadi salah.
Boleh aja salah. Yang penting niat lu jangan sampai salah. Udah. Allah pasti tolongin. Dadah. Itu tuh kalimat penutupnya. Waduh, luar biasa nih ya Ustadz Yusuf Mansur, Gus Igi. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Saya lagi berusaha nih mau mengkonklusikan apa nih ya dari tadi, dari segmen 1, 2, 3, 4, 5. Isinya konklusi semua yang insya Allah bisa membawa Indonesia menjadi pusat ekonomi, keuangan, dan syariah dunia. Tapi mungkin yang menarik yang menarik tadi kita harus menciptakan sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Kalau tadi Ustadz Yusuf Mansur bilang sesuatunya itu adalah sultan. Nah, sultan ini bisa diterjemahkan oleh kita semua yang praktisi di sini sebagai satu ekosistem yang baik untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Yang kedua, sultan juga artinya adalah regulasi kebijakan yang memang berimplikasikan baik buat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk menjadi pusat dunia, begitu ya. Yang ketiga, sultan tadi juga spesifik Ustadz Yusuf Mansur mengatakan sultan adalah digital technology, financial technology yang bisa membuat apapun ya pekerjaan real itu bisa terdeteksi dengan baik, dan kita tahu demographic capital kita yang terbesar itu adalah kalangan millennials atau Gen Z kata Gus Igi yang sangat-sangat dekat dengan teknologi. Jadi sultan kita bisa terjemahkan ke dalam 3 hal tadi, dan insya Allah sultan yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia termasuk dengan industri halalnya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Gus Igi Aksin selaku tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia bergerak maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia di masa depan yang tidak terlalu lama tentunya. Nantikan episode Syariah Economic Talk, of course, with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya bukan Sultan, saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Metro TV